Salam. Horas Madita Saluna. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 1, 2, dan 3. Berkumpul di hadapan-Mu, ya Yesus, kami umat-Mu, berbakti satu hati. Engkaulah Raja penebus, dengan darah-Mu yang kudus Kau mati karena kami. Terima doa dan syukuran serta hormat dan pujian atas kasih-Mu ya Tuhan. Sedikit pada mulanya, semakin banyak akhirnya, itu gereja-Mu. Semakin banyak hamba-Mu yang memberitakan Injil-Mu demi kemuliaan-Mu. Yesus Kristus, wujudkanlah kehendak-Mu menyelamatkan semua umat manusia. Kau yang empunya semua, ya Kaulah Khalik semesta. Kau yang layak dipuji, walaupun banyak terlena hidup di lumpur dosanya, Engkau kan pasti nanti Kau percaya mengalahkan kegelapan. Kaulah Tuhan yang Di dalam nama Allah Bapa dan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami memohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Engkau juru selamatku yang maha kuasa. Ku yakini firman-Mu kekal selamanya. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu hukum pertama sampai yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucap dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ku datang sujud menyembah padamu Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampuni hamba-Mu. Berilah aku pengampunan atas dosaku. Lupakanlah pembalasan dari hati-Mu. Ya Bapa, tolong hamba-Mu, kuatkan imanku, melawan iblis seteru di dalam hidupku.
Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seteru. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami, yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, mampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita dengar lagu pujian dari Kor Punguan Ina.
Kita bernyanyi. Tahukah engkau sumbernya, air kehidupan di Golgota, yang tergantung di salibnya dan menghapus dosa manusia. Meskipun besar dosamu, lebih tinggi dari ragamu, lebih kuatlah Tuhanmu, mengalahkan semua seteru. Disucikannya kini hatiku, Yesus pemenang bagiku. Disucikannya hatiku. Sakit yang Tuhan rasakan agar aku diselamatkan, menderita disalibkan, umat manusia dibebaskan. Aku berserah padanya, hidupku pun dipulihkannya. Hanyalah dengan darahnya, jiwaku pun disembuhkannya. Disucikannya kini hatiku, Yesus pemenang bagiku. Disucikannya hatiku. Marilah kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam kitab Yeremia 3 ayat 14 sampai 18. Mari kita baca secara responsoria dari kami yang pertama. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita dengar lagu pujian dari Naposo Bulu.
Marilah kita dengar lagu pujian dari Kor Remaja. Kita bernyanyi. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, dulu aku sesat, kini telah kembali. Sejak Yesus di hatiku,
tebus dosaku dengan darah suci. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar lagu persembahan pujian dari lansia dan keluarga.
Kor Bunguan Ama.
Marilah kita dengar warta jemaat. Marilah kita mendengarkan warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 14 September 2025. Angka Romawi yang pertama, umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Topik minggu, sukacita atas kembalinya anak yang hilang, manang las ni roha dihamumulak ni anak namagui. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian wilayah 1 pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 masuk pukul 19.30 WITA di rumah keluarga Amang Situa CH Sihombing SE Inang Erboru Panjaitan yang beralamat di Kompleks BPS 2 Blok B1 nomor 1. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, Parhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 3. PHD Gabungan Punguan Ama, Punguan Ina HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PHD Gabungan Punguan Ama, Punguan Ina HKBP Tamarunang pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 masuk pukul 19.30 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh kaum ama, kaum ina gereja kita di kegiatan PHD tersebut. 4. Senam sehat. Gereja melalui seksi kesehatan akan melaksanakan kegiatan senam sehat pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 mulai pukul 7.00 WITA bertempat di halaman gereja. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat di kegiatan tersebut. 5. LPJ Retreat Punguan Paropuan HKBP Tamarunang. Gereja melalui Dewan Koinonia Seksi Ina telah melaksanakan LPJ Retreat Punguan Paropuan pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 bertempat di gereja ini yang dipimpin oleh pimpinan gereja kita. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan kiranya menjadi berkat untuk kita semua. 6. Apresiasi siswa mahasiswa berprestasi. Gereja melalui Dewan Diakonia Seksi Pendidikan akan memberikan apresiasi kepada siswa mahasiswa gereja kita yang berprestasi di bidang akademik mulai tingkat SD, SLTP, SLTA, D3 dan S1 yang mendapat nilai 10.00 atau IPK 3,75 semester genap dan non-akademik, olahraga, seni, minimal tingkat kota Makassar dan agar kiranya menyerahkan fotokopi rapot, transkrip nilai dan bukti penghargaan tersebut paling lambat diterima pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 kepada seksi pendidikan gereja kita situa wilayah masing-masing atau dapat melalui link seksi pendidikan. Pelaksanaan pemberian apresiasi di hari Minggu tanggal 21 September 2025. 7. Pemuktahiran database jemaat HKBP Tamarunang. Sesuai dengan konsultasi dan arahan yang disampaikan oleh kantor pusat HKBP Hatopan kepada pimpinan gereja kita,
tentang pemuktahiran database Gereja HKBP Tamarunang agar kiranya diperbaharui dan dilengkapi database jemaat gereja kita dan statistik real jumlah jemaat yang aktif bergereja di gereja kita selambat-lambatnya sampai akhir tahun ini. Sehubungan dengan itu akan dibagikan kepada seluruh jemaat gereja kita format database yang dapat kita minta melalui situa wilayah masing-masing. Diharapkan melalui pemuktahiran database jemaat, gereja kita ini menjadi acuan atau dasar statistik jemaat gereja kita di Biro Jemaat HKBP Pusat. 8. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit, 1. Agusta Christine Borusianipar, Ruas Naposo, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 2. Amang E. Sianipar, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 3. Amang JJ Hutapea, dari wilayah 1, perawatan di rumah. 4. Amang MDF Siregar AMD, dari wilayah 1, perawatan di rumah. 5. Inang D. Borusilain SST MKes MKep, dari wilayah 3, sekarang sudah ada bersama kita. Semakin sehat Inang, Tuhan memberkati. 9. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun, 1. Jehian Alfred Tambunan, anak sekolah minggu, tanggal lahir 8 September 2024 dari wilayah 2. 2. Septian Immanuel Panjaitan, Ruas Naposo, tanggal lahir 9 September 2009 dari wilayah 2. 3. Aira Yui Graciela Borusi Hombing, anak sekolah minggu, tanggal lahir 9 September 2022 dari wilayah 3. 4. Sitong Gabrielo Pratama Sitorus, anak sekolah minggu, tanggal lahir 11 September 2016 dari wilayah 2. 5. Marcel Maranata Simbolon, anak sekolah minggu, tanggal 11 September 2020 dari wilayah 2. 6. Amang Situa Nimrod Manangar Hutajulu, tanggal lahir 12 September 1956 dari wilayah 2. 7. Stephen Tri Kaisar Hutasoit, Ruas Naposo, tanggal lahir 12 September 2006 dari wilayah 3. 8. Mario Fernando Rumah Horbo SPSI, tanggal lahir 12 September tahun 2000 dari wilayah 3. 9. Inang Suryani Boruna Pitukulu, tanggal lahir 14 September 1966 dari wilayah 2. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 10. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 8 sampai dengan 14 September. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Amang EJ Sianipar, Inang Dr. Lora Anggraini Patoding, tanggal 10 September 2021 dari wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 11. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu tanggal 7 September 2025 di ibadah umum, jumlah yang hadir 149 orang. 2. Minggu tanggal 7 September 2025 di ibadah anak sekolah minggu, jumlah yang hadir 67 orang. 3.
Selasa tanggal 9 September 2025 di ibadah kebaktian wilayah 3 di rumah keluarga Amang Situa Ersiaturi Inang Erboru Huta Soit, jumlah yang hadir 55 orang. 4. Sabtu tanggal 13 September 2025 di ibadah pemberkatan nikah Lici Marwan Manalu Escape NS dan Meirda Regina Dewi SE, jumlah yang hadir 126 orang. Angka Romawi yang kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 680 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Pimpin aku pulang ke rumah Bapakku sebagai musafir resahlah hatiku. Jangan kau biarkan diriku sesat. Tuhan pimpin aku pulang ke rumah Bapakku. Pimpin langkahku, Tuhan Allahku. Dengan Roh-Mu pimpin aku pulang ke rumah-Mu. Pilih aku Tuhan menjadi hamba-Mu. Kuduskan hatiku untuk melayani-Mu. Kuatkan imanku taat padamu. Yesus, rayalah diriku dekat kepadamu. Pimpin langkahku, Tuhan Allahku. Dengan Roh-Mu pimpin aku pulang ke rumah-Mu. Pimpin aku pulang ke rumah Bapakku sebagai musafir
Tuhan, Kau biarkan diriku sesat. Tuhan, pimpin aku pulang ke rumah Bapakku. Pimpin langkahku, Tuhan Allahku. Dengan Roh-Mu pimpin aku pulang ke rumah-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi khotbah di minggu kita pada hari ini, di minggu ke-13 setelah Trinitatis, yaitu yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kita dapat mengikutinya di dalam hati dan pikiran kita. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun
karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepadanya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita ini, kita kehilangan sesuatu? Kita kehilangan contohnya sebuah cincin, atau kita kehilangan contohnya sebuah kunci, atau kita kehilangan contohnya remote. Biasa hal-hal yang sangat tidak dicari, dia ada. Ketika dicari, dia tidak ada. Ketika kita mencarinya, tidak ada. Lantas begitu sangat bersuka cita kita ketika kita mencari, tiba-tiba kita mendapatkannya. Atau yang lebih spesifik, pernahkah seorang suami kehilangan istri dan anak-anaknya karena anak-anak dan istri sibuk dengan dunianya? Pernahkah kita contohnya seorang istri kehilangan anak-anak dan suaminya karena suami sibuk dengan dunianya dan anak-anak sibuk dengan dunianya? Atau seorang anak kehilangan sosok orang tuanya karena orang tuanya sibuk dengan dunianya tanpa memperhatikan kembali anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saya memulai tadi dengan perkataan begitu? Ketika kita melihat nats ini, judul di atas terkadang mengkecohkan kita. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi di sini saya sangat jelas katakan, bukan satu yang hilang. Kalau kita lihat tadi di ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, si bungsu dan si sulung. Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nas ini juga kita akan melihat 3 karakter. Karakter anak sulung, karakter anak bungsu, dan terakhir karakter ayah. Tetapi ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi yang menghakimi dia, yang mengucilkan dia ketika Yesus mau duduk bersama, makan bersama dengan orang-orang berdosa. Oleh karena itu kalau kita lihat nats ini mulai dari pasal yang 15, ini adalah 3 perumpamaan. Tetapi tujuannya menekankan tentang karakter Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya yang diberikan kepada setiap orang-orang yang meminta dan percaya kepadanya. Dan nas ini, khotbah pada hari ini kita disampaikan melalui karakter seorang anak bungsu. Seorang anak bungsu yang haus akan nafsu duniawi, karakter hedonisme yang selalu berfoya-foya. Dengan berfoya-foya dia merasakan bisa bahagia.
Pemahaman karakter yang salah, seolah-olah kemewahan itu, berfoya-foya itu adalah jawaban tujuan hidupnya. Salah satu tradisi di Yahudi, ketika seorang anak meminta harta warisan kepada ayahnya, tetapi ketika ayahnya masih hidup, itu adalah penghinaan. Karena adat istiadat Yahudi, pembagian warisan yaitu ketika orang tuanya sudah meninggal, baik ayah maupun ibu, maka harta warisan akan diberikan kepada anak-anaknya untuk melangkah ke dalam babak yang baru tanpa ada lagi pengarah. Tetapi nas ini memperlihatkan si anak bungsu meminta padahal ayahnya masih hidup. Ketika dia meminta, ini adalah pemahaman bahwa ketika kau berikan itu, hubunganku denganmu sudah putus. Oleh karena itu kalau kita lihat tadi di ayat 11, di ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Tetapi kita bisa melihat bagaimana karakter Bapa, seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang. Walaupun dia merasa ini ada sebuah penghinaan, berarti seolah-olah, berarti pemahamanmu, aku telah mati. Ayahnya tidak mengatakan demikian. Ayahnya memahami karakter anaknya. Seorang ayah pasti kenal betul karakter anaknya. Mulai dari dia lahir sampai nanti dia besar, sampai nanti dia berbuat salah, ayahnya tahu siapa anaknya. Ketika si bungsu meminta itu, ayahnya paham betul karakter ini anak. Dia kasih, dia berikan tanpa ada embel-embel, harus begini, harus begitu, tanpa ada itu. Dia berikan. Ketika si anak menerima ini, apa yang terjadi? Nafsu berfoya-foya membutakan imannya, membutakan pola pikirnya. Dia tidak mampu berpikir, yang dia tahu hanya ini menjual, lantas dia berfoya-foya. Ya. Ketika dia berfoya-foya, ini karakter yang kita boleh lihat ketika seseorang jauh dari Tuhan. Tetapi dibuat perumpamaan, seseorang yang jauh dari ayahnya, yang tidak lagi diawasi, dipantau oleh orang tuanya, yang memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Apa yang terjadi? Kesusahan, penderitaan, pergumulan, persoalan. Dan ketika itu hadir, dia tidak punya sosok untuk bisa tempat mengadu. Yang dia hanya pikirkan, hanya pikirannya, hanya dirinya sendiri. Akhirnya kita bisa bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang anak bangsawan akhirnya bekerja menjadi penjaga ternak babi. Kenapa dikatakan babi, kenapa tidak kambing? Padahal anak sulung mengatakan, kambing saja tidak pernah kau kasih sama aku. Kenapa harus babi? Di adat istiadat Yahudi, babi adalah hewan yang paling hina, hewan yang paling kotor. Ketika seseorang bekerja ternak babi, itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Seorang anak bangsawan harus menjaga ternak babi. Ini adalah teguran yang sangat luar biasa kepada ini anak, si anak bungsu. Dia kehilangan, bukan meninggalkan Amanginang. Begitu juga dengan remaja Naposo. Dia bukan kehilangan, dia meninggalkan statusnya. Status bangsawan ketika bersama dengan ayahnya. Status orang-orang yang dipilih dan diberkati ketika dia bersama dengan ayahnya. Masuk memilih kepada status yang paling hina. Ini yang boleh kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ketika dia sudah sampai status yang paling hina, tidak sampai di situ. Ketika dia lapar untuk meminta makanan ternak babi itu saja sedikit, dia tidak mendapatkannya.
Kita bisa bayangkan yang sudah rendah tetapi jatuh kembali ke paling rendah. Dia sudah bekerja ternak babi untuk makanan babi, yang itu jatah babi, itu pun untuk dia makan, itu pun tidak diberikan. Begitu sangat luar biasa. Iya. Lantas ketika jatuh dia mengingat. Kalau boleh kita lihat di ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini adalah penyampaian real, nyata yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya katakan nats ini bisa menjadi bahan perenungan untuk kita. Sudah seberapa kenalkah kita? Sudah seberapa pahamkah kita terhadap Allah, terhadap Tuhan yang memimpin kehidupan kita? Ya. Ketika ini anak si bungsu merasakan sudah sangat jatuh, maka dia teringat kepada bapaknya dan berniat. Kalau boleh kita lihat di ayat 20 kembali dia katakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ada pertobatan, ada tindakan, bukan hanya sebuah perkataan. Ketika dia ingin menyelamatkan hidupnya, ketika dia melihat tidak benar begini jalan hidupku, aku harus kembali kepada Bapa. Aku harus kembali kepada yang menciptakan aku harus kembali kepada yang memimpin kehidupanku. Ada tindakan, maka bangkitlah dia. Ketika dia bangkit, bukan dia yang melihat ayahnya, tetapi ayahnya yang melihat dia. Kita boleh lihat di ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Iya. Karakter seorang ayah yang ditanamkan kepada kita. Iya. Dia akan melihat. Dia melihat dengan kategori. Berarti selama ini anak meninggalkan ayahnya, ayahnya menunggunya sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, tetapi yang perlu ditanamkan, ayahnya menunggunya, menunggu ini anak si bungsu yang hilang ini. Oleh karena itu, ketika dia menunggu, dia melihat itu anakku. Seperti saya katakan tadi, seorang ayah akan kenal betul tentang karakter anaknya. Siapa anaknya? Walaupun dia sudah rabun, walaupun batas yang namanya pandangan, tetapi dia betul kenal. Oleh karena itu dari jauh dia melihat itu anakku. Tanpa ada keraguan-raguan dia berlari. Adat istiadat Yahudi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seorang bangsawan tidak diperbolehkan berlari atau berjalan kelihatan mata kaki, karena itu adalah sebuah penghinaan. Itu adalah adat istiadat Yahudi. Oleh karena itu dilarang untuk berlari. Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang pakai jubah berlari, maka mata kakinya akan terlihat. Tetapi apa yang ingin kita lihat? Seorang ayah meninggalkan adat istiadat itu hanya untuk menunjukkan kasihnya. Ada pengorbanan yang sangat luar biasa. Dia meninggalkan, walaupun aku orang terpandang, walaupun aku tokoh di tempat ini, aku akan meninggalkan statusku untuk mendapatkan anakku kembali. Dia berlari. Ya, ketika berlari, anaknya masih berbicara, ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu. Apakah respon ayahnya mengatakan, aku memaafkanmu, aku mengasihimu? Tidak. Tidak perlu perkataan, tetapi perbuatan. Dia merangkul dan mencium. Dan tidak berkata apa-apa kepada ini anak, tetapi dia panggil hamba-hambanya, hei
ambilkan jubah yang terbaik, berikan cincin kepada tangannya, pakaikan sepatunya. Yang ingin diperlihatkan, Allah mengangkat, mengembalikan kembali. Seorang bapa mengembalikan kembali status yang ditinggalkan ini anak, bukan yang hilang. Ini anak yang memilih, dia lebih memilih ke sana. Tetapi ketika ini bergumul, dia kembali kepada bapa dengan penuh kasih. Bapa mengembalikan statusnya, memberikan jubah yang terbaik, memberikan cincin di tangannya, serta memakaikan sepatu sebagai tanda kehormatan untuknya. Dia tidak ada mengatakan apa-apa, aku memaafkanmu, yakinlah aku ayahmu, tidak ada. Ketika sudah diberikan untuk bersuka cita, dia mengatakan, hai para hamba, pilihlah lembu yang paling terbaik, maka kita akan makan dan bersuka cita. Sangat luar biasa. Dia merayakan sukacita yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita boleh bayangkan seperti tadi saya katakan, bagaimana sukacitanya kita ketika suatu barang yang kita cari tetapi hilang. Ketika kita mendapatkannya, sukacita yang sangat luar biasa. Dan inilah yang boleh kita lihat dari karakter bapa anak tersebut. Dia bersukacita. Kita akan makan bersukacita. Anakku telah mati. Karena pada saat itu tidak ada komunikasi. Dan ketika ini anak pergi, dia tidak mengatakan akan pergi kemana. Maka si bapa menganggap bahwasanya sudah hilang kontak, hilang komunikasi. Karena ini anak memutuskan hubungannya dengan ayahnya. Dia telah mati, tetapi telah hidup kembali. Ini penekanan bahwasanya si anak bungsu itu akan mati tetap di dalam karakternya, di dalam pola pikirnya, di dalam kesalahannya. Tetapi ketika dia bersama dengan Bapa, maka dia akan dihidupkan kembali kepada hidup yang baru, hidup yang telah diperbarui, status yang telah dikembalikan. Oleh karena itu dia bersuka cita. Ya. Dan selanjutnya, ini tadi anak yang hilang yang pertama, si bungsu yang telah kembali. Anak yang hilang kedua, si sulung. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, bersama dengan ayah belum tentu sepaham. Bersama bekerja, tinggal bersama dengan ayah belum tentu sehati. Kenapa saya katakan begitu? Si anak sulung tidak paham karakter dari ayahnya, bahwa ayahnya adalah seorang ayah yang penuh dengan kasih. Ketika si anak sulung sampai kepada di rumahnya, dia mendengar ada tarian nyanyian. Dia bertanya, apa yang terjadi? Hambanya menjawab, adikmu yang hilang telah kembali. Dengan penuh sukacita dan bahagia, ayahmu mengadakan pesta, makan bersama, syukuran bersama, karena adikmu telah kembali di dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Maka si anak sulung yang selama ini tinggal bersama dengan ayahnya, yang selama ini selalu berbuat yang terbaik kepada ayahnya, dan ayahnya berbuat terbaik kepada dia, dia tidak paham karakter ayahnya. Dia mengatakan, aku tidak masuk. Si ayah keluar. Ketika dia katakan, aku tidak masuk, saat itu karakter anak sulung yang dikenal ayahnya itu hilang. Apakah begini karakter anak sulung yang bersama-sama dengan ayahnya? Pada saat itu telah hilang. Aku tidak masuk, berarti dia memutus. Ya sudah, ayahku sama anaknya, aku di luar, putus hubungan. Apakah berhenti sampai di situ? Kembali kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudari, karakter ayah yang penuh dengan kasih. Ia keluar. Adat istiadat Yahudi, seorang orang yang lebih tua tidak layak lebih dahulu mendapatkan yang lebih muda. Tetapi
Ayah yang penuh kasih, dia meninggalkan yang namanya adat itu. Status itu dia tinggalkan, dia dapatkan anaknya. Iya, dia jumpai. Ketika sampai kepada anaknya, dia hanya mengatakan, anakku mari masuk. Disinilah kelihatan anak sulung itu hilang. Dia memperhitungkan apa yang dia telah perbuat. Ayahku, tidak pernah aku melanggar perintahmu. Aku selalu berbuat begini. Dia memperhitungkan apa yang dia telah perbuat. Tetapi apa yang menjadi jawaban ayahnya? Jawaban yang penuh dengan kasih. Anakku, sangat jelas dikatakan di di ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berarti selama ini dia tidak paham, dia tidak kenal betul siapa ayahnya. Dia tidak mengetahui bahwa apa yang milik ayahnya itu juga miliknya. Iya. Tetapi ketika ayahnya menegur dia, mengingatkan dia, si anak sulung ini terdiam dan tersadar dan ikut bersama-sama bersukacita atas kembalinya adiknya yang telah hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ingin kita ambil melalui nas pada saat ini begitu sangat luar biasa. Ditanamkan tentang karakter seorang ayah. 3 tokoh kembali diberikan kepada kita. Tokoh mana yang mau kita pahami pada saat ini? Apakah tokoh seorang anak sulung? Apakah tokoh seorang anak bungsu? Atau tokoh seorang ayah yang penuh dengan kasih? Tetapi tujuan dari semuanya adalah ingin memperlihatkan karakter Allah yang penuh dengan kasih. Ini teguran kepada orang-orang Farisi yang menghakimi Yesus. Kenapa kau bersama dengan orang berdosa itu? Kenapa kau duduk bersama dengan orang-orang Farisi itu? Yesus menegur dengan perumpamaan ini. Ini mengingatkan bahwa semuanya memiliki hak dan mutlak, hak yang sama di hadapan Tuhan. Ketika kita mau diperbaharui, mau kembali kepada Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi juga, kita bisa merenungkan berapa kalikah kita meninggalkan Allah. Di dalam satu hari 24 jam berapa kalikah kita lebih mengutamakan kehendak kita, lebih mengutamakan pikiran kita, lebih mengutamakan apa yang ingin kita gapai daripada apa yang ingin Tuhan berikan, apa yang ingin Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita selalu hanya berdoa meminta berkat, tetapi kita tidak pernah berdoa meminta dekat kepada pemberi berkat. Kalau boleh kita evaluasi, ya Tuhan berkatilah kami. Pernahkah kita terlintas dalam pikiran kita, ya Tuhan bimbing aku semakin dekat tinggal bersama denganmu yang tetap memberkati aku. Ini menjadi bahan perundangan. Oleh karena itu dengan topik minggu pada saat ini yang sangat jelas dikatakan sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Sukacita yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Begitu juga Tuhan yang empunya kehidupan kita. Parmulani parjahatido nadi halomohon debata hamu bahoni parjahatido nadi halomohon debata. Saya bukan mengatakan kita semua ini perjahat, tidak. Tetapi mari kita merenungkan perjalanan kehidupan kita pada saat ini. Mari kita semakin memahami karakter Allah yang tetap melihat, yang tetap merangkul, yang tetap memberkati, yang tetap mengurapi kehidupan kita. Walaupun acap kali seringkali kita meninggalkan dia, lebih mengutamakan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Dan sering kita menjengkali apa yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan, aku tidak mampu. Seolah-olah hanya kita yang melakukan itu untuk kehendak kita. Padahal Tuhan yang memampukan kita.
melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan terakhir melalui nats ini apa yang ingin dikatakan? Bahwasanya kita bisa belajar dari 3 karakter ini, di mana 3 karakter ini membutuhkan kasih, membutuhkan kedamaian. Seperti yang pernah saya baca di sebuah buku Joyce Jeremiah, dia mengatakan the world need peacemaker. Saat ini dunia membutuhkan pembawa damai. Mari kita menjadi pelaku pembawa damai di dalam kehidupan kita, sebagai bentuk kita telah diperbaharui Allah di dalam kehidupan kita. Terlepas seberapa fatal kesalahan kita, terlepas siapa kita dahulu, lihatlah anak bungsu. Ayah tidak pernah bertanya, ayah tidak pernah menghukum, kau telah salah. Tetapi karakter ayah yang penuh dengan kasih, dia akan berlari, dia akan merangkul, dia akan mencium, dia akan memeluk itu anak, mengembalikan statusnya kembali. Begitu juga yang ingin sampaikan untuk kita pada minggu, pada saat ini. Mari dengan kerendahan hati, mari kenal Tuhan, mari pahami Tuhan di dalam hati dan iman kita. Jangan pahami Tuhan, jangan kenal Tuhan sesuai dengan pola pikir kita dan kehendak kita. Karena terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang kita imani. Tetapi apa yang kita imani itu pasti akan terpikirkan oleh pikiran kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di ibadah minggu kami pada saat ini ya Tuhan. Kami belajar dari 3 karakter seorang ayah yang rela berkorban dan tetap hidup di dalam kasih serta memberikan kasih kepada anak-anaknya. Kami juga belajar dari karakter anak sulung yang tidak kenal betul dengan ayahnya walaupun dia tinggal bersama dengan ayahnya. Tetapi dengan pembaharuan, dengan kasih yang diberikan oleh ayahnya, dia paham, dia sadar akan kesalahannya. Begitu juga dengan anak bungsu. Hanya karena keinginan nafsu sesaat, dia meninggalkan ayahnya. Seolah-olah dia mampu memimpin hidupnya, ternyata tidak. Tetapi ketika dia terjatuh, dia bangkit, dia mau berubah, dia mau bertobat. Ayahnya menerimanya, ayahnya berlari mendapatkannya, ayahnya merangkulnya, ayahnya menciumnya, ayahnya mengembalikan statusnya kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami sering lebih mengutamakan kehendak kami dan meninggalkan kehendak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, pada saat ini kami serahkan hidup kami, totalitas kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang membimbing kami, Engkaulah yang memperbaharui kami, Engkaulah yang mengurapi kami, Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam kasih-Mu, dalam kondisi apapun, baik di dalam pergumulan, baik di dalam permasalahan, baik di dalam penyakit, kondisi kami pada saat ini. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap bertahan hidup di dalam kasih-Mu, dan melalui kehidupan kami mampu menjadi cermin yang indah. Kami mampu menjadi khotbah-khotbah yang hidup di tengah-tengah lingkungan keluarga, di tengah-tengah lingkungan gereja, terkhususnya di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP Tamarunang. Mari Tuhan berkati gereja-Mu ini. Mari Tuhan berkati seluruhnya para hamba-Mu, para sintua, para halado seluruhnya Tuhan, calon sintua.
seluruhnya pengurus kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia. Begitu juga dengan para seksi-seksi yang ada di gerejamu ini Tuhan. Melalui kehidupan mereka, namamu semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaatmu. Mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia. Di dalam kehidupan mereka, yang di dalam studi Tuhan jaga, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Yang di dalam perkuliahan Tuhan memberkatinya. Di dalam pekerjaannya juga Tuhan yang jaga, Tuhan yang mengurapinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang di dalam kelemahan tubuh, yaitu Agusta Christine Borusianipar yang perawatan di rumah, Amang Esianipar perawatan di rumah, Amang JJ Hutapea perawatan di rumah, Amang MDF Siregar perawatan di rumah, Inang D Borusilain perawatan di rumah. Tetapi kami melihat perjuangannya, kerinduannya untuk beribadah pada saat ini, dia dapat hadir di gereja ini. Mari Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan untuknya ya Tuhan. Melalui obat yang dimakan, melalui para medis, dokter yang merawat, itu adalah tangan-tangan Tuhan memberikan kesembuhan untuk hidupnya. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, yaitu Jehian Alfred Tambunan, Septian Immanuel Panjaitan, Airayu Graziela Boru Siombing, Sintong Gabrielo Pratama Sitorus, Marcel Maranata Simbolon, Amang Sintua Nimrod Manangar Hutajulu, Stephen Tri Kaisar Hutasoit, Mario Fernando Rumahorbo, Inang Suryani Boru Nabitupulu. Ya Tuhan, pertambahan umur yang Tuhan berikan, kami juga yakin dan percaya Tuhan yang menambahkan sukacita, kebahagiaan, dan Tuhan juga memberikan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka pergumulkan, apa yang mereka harapkan, Tuhan yang dengar, Tuhan yang memberikannya. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Keluarga Amang Ije Sianipar, Inang Dr. Lora Angreni Patoding. Tuhan yang membentuk rumah tangga mereka, Tuhan yang mengurapinya, Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Segala harapan-harapan mereka, Tuhan yang mendengarkannya, Tuhan yang tinggal diam di tengah-tengah kehidupannya. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami semakin Kau layakan untuk menerima serta meminta berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 173 sambil menyerahkan persembahan. Kembalilah kamu dari jalan sesat, karena kau semakin jauh dari jalan Tuhan. Anak yang sesat, segera
kami rindu di Kau, telah remuk hatimu karena dosamu. Anak yang sesat, mari pulang segera. Pulang segera. Kembalilah kamu dari negeri yang jauh, hanya air dan celah di tempat yang cemar. Anak yang sesat, mari pulang segera. Mari Kita nyanyikan ayat yang kedua, coba saya undang duduk berdiri. Marilah kamu katakan bahagia, dosamu ditebus, dihibur hatimu. Anak yang sesat, mari pulang segera. Mari pulang segera. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. 743 buku